Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Astia Dika bisa kembali menemani Anda di program talk show yang syarat informasi inspiratif. Apalagi kalau bukan bincang sehati. Ya, pemirsa bincang sehati punya body goal seperti Barbie pastinya jadi impian banyak orang ya. Tapi kadang-kadang impian ini bisa berubah menjadi obsesi yang mengganggu kesehatan mental seseorang. Salah satunya adalah bulimia. Ini tindakannya, kondisinya tuh mengarah pada tindakan di mana seseorang akhirnya terus memuntahkan atau ingin punya rasa yang besar gitu ya, ingin memuntahkan, mengeluarkan makanan yang ia makan agar badannya bisa sesuai impiannya. Atau karena berangkat dari insecure-nya dia ya terhadap kondisi badannya, sehingga dia benar-benar membenci kondisi tersebut dan ingin mengubahnya dengan cara yang ekstrim, yaitu dengan memuntahkan makanannya. Nah, ini sebenarnya dampaknya apa aja ya untuk kehidupan seseorang? Gejalanya seperti apa sih? Jangan-jangan kita tidak mengenali gejalanya sehingga kita baru sadar ketika kondisinya sudah sangat parah. Ini akan menjadi topik kita pada hari ini. Tapi sebelum itu kita bahas dulu nih mitos atau fakta seputar gangguan makan. Yang pertama adalah diet ekstrim dapat memicu gangguan makan. Diet ekstrim itu seperti apa sih? Yaitu benar-benar ya kayaknya pengen cepat gitu, timbangannya tuh mengarah ke arah kiri gitu ya. Dengan ekstrim dan instan, jadinya benar-benar mungkin makan tuh sedikit sekali dalam satu hari. Bahkan ada yang kayak udah deh, saya ngopi aja udah aman kok, saya bisa tetap aktif. Nah, atau mungkin ada beberapa yang menerapkan diet ekstrim seperti intermittent fasting yang mungkin dengan jendela makannya sangat kecil gitu ya. Nah, ini biasanya akan membuat kondisi-kondisi yang berbeda, yang biasanya nggak makan memang di jam tersebut karena sedang diet, akhirnya memang rasanya kayak nggak perlu makan ya. Gangguan makan ini bisa terjadi ketika kita diet ekstrim. Benar atau enggak nih? Ini kan tadi penjabaran saya, nanti akan dijabarkan oleh ahlinya ya, mitos atau fakta kondisi tersebut. Oke, kita lanjut lagi dengan ras Kaukasoid lebih rentan terkena gangguan makan. Apa sih ras Kaukasoid? Nah, ras ini adalah salah satu ras yang ada di bumi ini yang identik dengan ras berkulit putih. Apakah benar nih kaum berkulit putih akan lebih rentan terkena gangguan makan dibanding yang mungkin berkulit lebih gelap? Nah, ini mitos atau fakta? Apa sih yang menyebabkannya? Nah, ini juga harus kita konfirmasi nih bersama pakarnya. Jangan sampai kita salah kaprah mentang-mentang kita kulitnya nggak putih gitu ya, saya nggak akan kena gangguan makan kok. Oke, selanjutnya adalah gangguan makan bersifat keturunan. Nah, biasanya katanya nih kalau kita lihat orang tua kita memang makannya tuh sedikit gitu ya. Ada yang memang kan keluarga saya biasanya makan dikit, makan tuh cuma 2 kali sehari gitu ya. Nah, ini menjadi kebiasaan yang diturunkan pada si anak. Diturunkan berdasarkan nurture-nya atau diturunkan secara natural karena gen orang tuanya ya, karena perilaku orang tuanya. Itu juga harus kita konfirmasi bersama pakarnya. Apakah benar gangguan makan itu diturunkan secara genetik atau diturunkan karena memang pengalaman hidup yang dirasakan oleh anaknya selama ini. Nanti kita akan tanyakan ya. Oke, selanjutnya adalah gangguan makan tidak berbahaya. Banyak yang berpikir gak apa-apa kok, saya hidup-hidup aja ya, hidup sehat aja walaupun saya makan cuma satu kali sehari gitu ya. Mungkin 1 kali sehari nyemilnya banyak gitu, jadi kesannya oke-oke aja. Tapi apakah kondisi ini gak berbahaya selama seseorang tidak merasakan apa-apa? Atau mungkin gangguannya baru bisa dirasakan secara istilah spesifik ya ketika itu sudah menahun dan sudah menjadi kebiasaan yang terus-menerus bahkan sudah menjadi pola hidup. Nah, nanti kita akan tanyakan juga nih bersama dokter kita, apakah ini benar ya gangguan makan tuh nggak berbahaya. Oke, selanjutnya adalah gangguan makan bisa disembuhkan. Bisa kok disembuhkan walaupun itu sudah terjadi bertahun-tahun gitu ya. Cara penyembuhannya seperti apa sih? Apakah penyembuhannya itu memang terletak dari treatmentnya atau secara mindset harus benar-benar dilakukan, disadari dan diniati oleh dirinya sendiri? Itu nanti kita akan tanyakan juga nih bersama pakar kita hari ini. Karena itu jangan kemana-mana pemirsa. Kalau mau tahu jawabannya, mitos atau fakta seputar gangguan makan, tetap di depan layar televisi Anda. Jangan kemana-mana, usai jeda kami kembali di Bincang Sehati.
kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Tadi di segmen sebelumnya kita sudah bahas ya beberapa mitos atau fakta seputar gangguan makan. Nah, tadi kan penjabaran saya nih. Sekarang kita langsung tanya pada pakarnya. Sudah hadir bersama saya Dr. Eli Tania SPKJ, spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit Sumber Waras. Kita sapa dulu. Halo dokter, apa kabar? Oh, apa kabar Dika? Baik, aku dok. Selamat datang di Bincang Sehati. Iya. Hari ini kita ngomongin bulimia dan gangguan makan khususnya ya. Ya. Kita bahas dulu nih mitos atau fakta seputar gangguan makan agar tidak salah kaprah ya di masyarakat ya. Yang pertama adalah mitos atau fakta sih dok kalau diet itu bisa menyebabkan gangguan makan. Sebenarnya diet yang seperti apa yang bisa menyebabkan? Baik, diet yang ekstrim yang tadi seperti Dika katakan ya, diet yang salah, tidak sesuai dengan aturan, input dan outputnya, padahal kita kerjanya berat tetapi inputnya kurang gitu ya. Terus kemudian padahal kan tubuh kita itu kan sangat membutuhkan nutrisi, vitamin untuk berpikir, untuk bergerak, untuk kerja jantung segala macam. Dan banyak dampak-dampaknya kalau misalnya kita melakukan diet secara salah dan tidak benar. Ya, jadi memang benar akan mengakibatkan gangguan makan yang dimana kita tahu gangguan makan itu adalah salah satu dari gangguan jiwa. Ya, kalau di dalam gangguan jiwa, dalam penggolongan pedoman penggolongan gangguan jiwa, gangguan makan ini masuk di F5 atau gangguan fungsi bersama dengan gangguan tidur, gangguan seksual. Nah, di situ juga ada gangguan makan. Nah, kalau kita bicara tentang gangguan makan, orang mungkin berpikir ini saya nggak lapar gitu ya. Ini pastinya masalahnya di lambung gitu. Padahal sebenarnya rasa ingin makan itu pastinya berangkat dari jiwa seseorang juga. Begitu kan ya dok? Betul sekali Dika. Jadi rasa ingin makan, selera, appetite atau apa itu diatur oleh otak kita di bagian hipotalamus. Jadi memang ini hubungannya sama otak ya. Jadi jiwa manusia itu ada di otak. Jadi yang mengatur selain ada hipotalamus, ada di ventral tegmentum area. Kemudian ada juga di bagian amigdala dan juga ada di bagian prefrontal cortex. Jadi memang bagian otak ini yang mengatur keinginan makan, mood, emosi pada saat kita ingin makan, selera, kemudian yang lainnya itu semua diatur oleh otak. Jadi kalau ada yang berpikir saya nggak lapar karena berarti badan saya belum membutuhkan makanan, belum tentu seperti itu ya. Bisa jadi tidak selera makan bukan karena kenyang, tapi mindset kita. Betul, bisa jadi dari pikiran, emosi, atau mungkin pengalaman trauma lainnya, atau mungkin makanya kalau misalnya kita konsul ke dokter atau ke psikiater, kita biasanya akan telaah dia ini ada masalah organik nggak di tubuhnya, atau jangan-jangan dia ada masalah hormon, atau mungkin dia ada masalah gangguan imun sistem lainnya misalnya, atau mungkin dia ada pengaruh pemakaian narkoba yang jenis depresan, misalnya contohnya yang jenis hipnotis, sedatif, hipnotis, atau tranquilizer, anti cemas, atau mungkin golongan yang lain yang memang mendepresi. Nah, kemudian apa jangan-jangan nggak selera makannya ada gangguan psikotik. Jadi dia setiap kali ngeliat makanan ngerasa yakin kalau itu mau diracun. Iya, makanya jadi kita harus telaah lebih lanjut. Kita wawancara berstruktur dari organik, pakai zat apa enggak, ada faktor psikotik atau enggak. Atau dia ada gangguan emosi, entah depresi, cemas, bipolar, manik, ya. Kemudian apakah dia ada pengalaman trauma sebelumnya dengan kata makan, entah dia dapat bully, ya, dibully oleh masyarakat atau netizen, ya, pernah mencaci maki, atau barusan aja dia disapa orang gendutan ya. Nah, itu kan bisa meruntuhkan mood kita hari itu kan. Atau mungkin ya memang itu murni dari ya gangguan makan itu. Jadi banyak sebenarnya ya faktor yang bisa menyebabkan gangguan makan tadi. Betul sekali. Tapi diet ekstrim bisa jadi salah satunya. Selanjutnya mitos atau fakta nih kalau orang dengan ras Kaukasoid akan lebih rentan terkena gangguan makan. Apakah ada hubungannya ras dengan gangguan makan? Seperti kita ketahui ras Kaukasoid itu kan yang tadi Dika bilang yang kulitnya putih, matanya biru ya kalau nggak salah. Atau kita lihat dari sisi geografis, letak geografisnya biasanya mereka tinggal di daerah Nordik, misalnya Skandinavia, daerah Norwegia, Finlandia atau apa. Mungkin kita lihat dari struktur
geografisnya, letaknya, terus sumber daya alamnya, cara makan mungkin cara kebiasaan makannya, budayanya, cara hidupnya, suhunya, kemudian hasil-hasil pertaniannya segala macam, mungkin itu lebih mempengaruhi. Misalnya itu yang di Nordik. Kalau yang di Alpin kita lihat itu daerah Swiss, Ceko, ya mungkin daerah-daerah situ beda lagi seperti yang di Nordik. Terus ada lagi yang tinggalnya di Asia Selatan, yang di daerah India, Bangladesh. Mungkin caranya beda, masakannya beda, strukturnya beda, sumber daya alamnya beda. Alamnya mungkin suhunya juga beda. Kayaknya satu lagi ada juga di daerah Mediteranian, itu daerah Spanyol, Portugal. Daerah-daerah situ mungkin cara makannya dan sumber dayanya beda-beda. Jadi sih sepertinya nggak mempengaruhi ya, dan semua orang, semua ras mungkin bisa aja kena gangguan makan, tergantung dari tergantung dari bagaimana dia berpikir, perasaan, terus faktor sosial ekonomi. Jadi biopsikososialnya beda. Betul. Jadi bisa istilahnya ini bisa dirasakan atau diderita oleh siapa saja, ras apapun. Karena walaupun dengan dipengaruhi geografis, areanya, pola hidupnya, tapi ada faktor biopsikososial yang mempengaruhi, yang paling besar mempengaruhi kita sebetulnya. Misalkan mungkin di daerah Mediteran atau mungkin di pegunungan tadi ya, dingin gitu ya, sulit untuk mendapatkan sumber daya gitu, sumber daya alamnya untuk dimakan, jadi membuat mereka punya pola makan yang beda. Beda juga sama di Indonesia. Dingin-dingin kita malah pengen rebus mie instan gitu ya. Jadi memang tergantung juga tipe orangnya, cara hidupnya, dan ya memang kondisinya juga berbeda. Kondisi alam berbeda. Betul. Jadi siapa saja bisa loh kena gangguan makan, walaupun kita mungkin kulitnya kuning langsat, sawo matang, tetap aja bisa punya faktor tersebut. Oke, kita lanjut ke mitos fakta berikutnya ya Dok ya. Apakah gangguan makan itu bersifat keturunan? Nah, ini perlu ditanyakan nih, kalau memang diturunkan secara nurture atau nature? Dua-duanya mungkin. Karena yang tadi saya bilang kan tadi gangguan makan ini bagian dari gangguan jiwa. Nah, jiwa manusia itu kan ada di otak. Nah, mungkin ya itu karena zat kimia di otaknya kita juga mungkin ada atas kita atau keturunan kita, mungkin depresi, cemas, mungkin lebih cenderung lebih itu, atau pola mengkopi. Jadi kalau orang tuanya memang cemasan, sangat obsesif, atau mungkin ada OCD atau mungkin terlalu panik dengan kata telat makan, atau mungkin malah selalu ada verbal abuse di dalam ini yang mengatakan, aduh anak perempuan gak boleh gendut, atau budaya ya dan lain sebagainya. Ya bisa-bisa aja sih. Bisa-bisa saja gitu ya, tidak menutup kemungkinan. Tapi ya kalau memang tidak ada faktornya mungkin nggak akan ada masalah. Itu benar-benar tapi terjadi. ya bisa juga diperparah karena ada misalnya bapak ibunya ada gangguan misalnya cemas, depresi, gangguan mood, itu terutama biasanya lebih cepat dan lebih punya faktor lebih besar. Jadi kalau kita punya gangguan makan nih ibu-ibu di rumah, ya kalau bisa cepat-cepat ditangani ya, jangan sampai nanti anak kita merasakan hal yang sama karena nggak enak banget pastinya. Selain dilihat, dicontoh mungkin dari tindakannya, ya mungkin secara alami, namanya tinggal blueprint saja gitu kan ya. Atau minimal dalam satu keluarga jadi kayak punya waham bersama gitu, jadi punya mindset yang sama. Kita bilangnya jadi kayak punya waham bersama. Betul, karena ada beberapa orang yang biasanya memang di keluarga tersebut itu nggak bisa makan lebih dari satu centong nasi karena udah terbiasa. Betul. Jadi kalau kita bertamu kayaknya nggak enak gitu ya kalau kita centong. Jangan sering-sering ya. Jangan sering-sering ya, kalau bisa ya udah sih nggak makan di situ gitu. Nanti akan kita mungkin lihat lagi gitu ya di rumah, kita punya nggak sih kebiasaan-kebiasaan yang akhirnya mengganggu gangguan makan tadi. Selanjutnya adalah mitos atau fakta kalau gangguan makan itu nggak berbahaya. Benar nggak sih Dok? Ada yang bilang nggak apa-apa, saya hidup-hidup aja nih makan sekali sehari gitu. Ya yang pastinya itu salah ya. Kita lihat dari penampilan aja orang yang mungkin mengalami gangguan makan, mata cekung, lelah, letih, lemah, lesu, nggak kayak orang nggak ada gitu ya, nggak ada tenaganya gitu ya. Kemudian kita ingat ada tuh iklan yang air gitu, kurang dikit aja lu jadi loadingnya lama. Jadi lemot ya. Betul, lemot ya. Kalau misalnya itu di dunia kerja kan rasanya nggak nyaman ya punya teman lemot gitu ya, yang mesti berkali-kali ada gangguan konsentrasi.
gitu. Terus habis itu rasanya nggak nyaman juga kan kalau punya temen kalau ngomonginnya soal berat badan terus gitu. Kayaknya nggak ada omongan lain apa ya gitu. Karena pasti beda juga ya, yang memang badannya langsing tapi secara sehat dibandingkan dengan orang yang memang diet ekstrem atau punya gangguan makan, kurusnya tuh beda gitu ya. Lemah, lesu, ya pucat. Kemudian kalau perempuan hati-hati juga bisa terjadi namanya fraktur, yang bisa tiba-tiba fraktur akibat osteoporosis karena tulang itu kan butuh nutrisi. Betul, misalnya kalsium atau apa gitu ya. Nanti bisa terjadi misalnya tiba-tiba patah tulang di daerah panggul, tulang belakang dan pergelangan tangan. Ya. Kan nggak lucu ya jadinya, bukannya cantik malah pakai wheelchair kursi roda ya. Malah jadi memperburuk kondisi dan penampilan. Niatnya pengen jadi kayak girl keep pop itu, tetapi jadinya dipakai dorongan. Jadinya personil Blackpink malah nggak jadi gitu ya. Oke, itu dia ternyata berbahaya. Jadi jangan istilahnya menyepelekan gangguan makan. Selanjutnya adalah mitos atau fakta kalau gangguan makan itu bisa disembuhkan. Betul sekali, dapat disembuhkan. Misalnya dengan konsultasi yang benar dengan dokter ahli nutrisi, dokter gizi atau dokter jiwa, karena memang itu bagian dari gangguan jiwa tadi, gitu. Jadi bisa kita rangsang mungkin dengan kan gini, panca indera itu langsung ditangkap ke otak kita. Jadi kadang-kadang sekarang ini zaman sekarang kan lagi model banget mukbang, mukneon bangsong yang katanya siaran makan. Itu kan sebenarnya merangsang secara mata ya, bagaimana enaknya itu bakmi atau kuahnya pedas atau warnanya enak atau apa. Hal-hal itu sebenarnya bisa merangsang untuk pengen makan rasanya. Jadi kita bisa tuh kasih terapi untuk misalnya coba lihat YouTube apa gitu yang isinya makanan yang itu, atau tadi yang dari mata ya, dari pendengaran. Nah, ada yang istilahnya ASMR. Yang bunyi kris gitu kayaknya enak ya, wah pas lagi ngunyah atau gitu rasanya enak gitu ya, itu kan sebenarnya menggugah ya. Karena ASMR itu kan sebenarnya singkatan dari otonom stimulan gitu ya, jadi yang kayak orang tuh kayak sensasinya tuh kayak orang kesemutan ketarik dari belakang leher ke arah tengkuk nih. Kayaknya enak banget gitu. Terus kemudian bisa juga dari aroma. Jadi kita kalau misalnya ada pasien dengan gangguan makan, mungkin bisa kita kasih aja aroma makanan yang membuat dia air makan ya, air liurnya gitu ya. Ya misalnya dengan rempah-rempah tertentu gitu ya. Kemudian bisa juga, makanya waktu pas kemarin episode COVID yang ada anosmianya kan betapa sulitnya orang untuk menikmati makan. Dan mungkin sebagian besar pasien mengalami gangguan makan karena tidak dapat mencium dan dapat sulit untuk merasakan makanan. Nah itu dia, makanya kadang-kadang kalau kita lagi sakit gitu ya kan, mulut kita terasa pahit, makanya kita nggak punya selera makan. Itu wajar ya memang kondisinya. Tapi kalau nggak kenapa-napa, atau mungkin kita masuk ke satu toko gitu ya, baunya kopinya menarik jiwa, kita langsung pengen nongkrong kan. Betul, jadi ternyata sesimpel itu juga bisa loh membuat istilahnya tergugah, istilahnya dipicu gitu ya rasa seleranya. Yang penting dapat dukungan dari keluarga, support system. Jadi berarti kalau yang berat badannya rada ke kanan nih kayak saya, berarti kalau lihat-lihat sering mukbang berbahaya juga ya. Oke, jadi benar-benar ternyata apa yang namanya juga makan itu selera, nanti ujungnya pada ya indera pengecap juga. Jadi memang semua indera ini harus dirangsang terus, semua panca indera. Jadi nanti kita akan bahas juga ini terkait pada topik kita hari ini ya dok ya, tentang bulimia. Nah karena itu jangan kemana-mana nih pemirsa, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Oke pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Kita bahas tentang bulimia nih ya hari ini. Dan bagi pemirsa di rumah yang mungkin punya pengalaman atau kayaknya merasa kayaknya saya nih ada gejala-gejala nih ke arah bulimia, bisa loh menelpon kami di 021 290 32644 atau DM ke Instagram kami di @theifamily. Kita lanjut lagi bersama dengan dokter kita, Dr. Eli Tania SPKJ, spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit Sumber Waras. Oke dok, kita bicara tentang tadi kan gangguan makan. Gangguan makan tuh jenisnya macam-macam ya dok. Bisa nggak sih dijelasin satu persatu, khususnya mungkin si bulimia ini yang menjadi bagian dari si gangguan makan? Baik,
Yang seperti tadi sudah saya jelaskan ya, bahwa gangguan makan adalah bagian dari gangguan jiwa. Nah, salah satunya tuh selain bulimia ada yang namanya anoreksia. Dia jadi benar-benar menghindari makan, mungkin diet ketat, mungkin sama sekali olahraga yang terlalu berlebihan, atau sih pencari obat-obat pencahar, obat-obat itu. Kalau misalnya anoreksia seperti itu, kalau bulimia itu adalah tindakannya ya ekstrim, dan kita udah sering lihat bahwa mungkin dia berusaha memuntahkan ya. Di situ padahal komplikasinya banyak tuh, bisa sampai perdarahan mata akibat akibat tekanan tadi. Ya, dia memaksakan untuk dikeluarkan ya. Jadi selain ada perdarahan di mata, mungkin juga ada apa namanya kayak peradangan di daerah kelenjar air ludah. Jadi apa namanya bengkak gitu ya. Kemudian ada bau-bau aroma nggak nyaman di area mulut ya, karena kan dia selalu ngeluarin ya, selalu ngeluarin muntah. Kemudian itu juga membuat iritasi gigi dan gusi. Jadi masalahnya banyak ya. Karena asamnya kan? Iya betul. Jadi gigi dan gusi bisa aja sampai rusak gitu ya. Kemudian apa namanya, selain bulimia tadi yang kita sering lihat yaitu memuntahkan, ada lagi yang ketiga tuh kayak binge, dibilangnya tuh kayak pesta sendiri tapi nggak mau, maksudnya akibat mungkin dia sebenarnya suka makan, tetapi kalau misalnya lagi makan di tengah-tengah orang, jangan banyak-banyak kan. Jadi hal-hal seperti itu membuat dia punya perilaku kalau makan sendirian tapi pesta kan banyak gitu sendirian gitu, tapi dia tidak memuntahkan, nggak seperti bulimia. Jadi kalau binge tapi begitu, dihabiskan gitu ya Dok? Ya betul, dan dia biasanya makan tidak di saat lagi lapar gitu. Nah, terus ada lagi yang namanya pika. Pika ini adalah jenis gangguan makan yang rada aneh. Jadi makan rambut, tisu, dan mungkin batu, atau bukan batu sih, tapi mungkin yang pernah ada cerita kan kalau misalnya seorang profesi tertentu yang harus lingkar badannya harus fix sampai di hari hanya. Jadi akhirnya harus gitu ya, Dok, 3 hari yang itu harus diet dan lain sebagainya. Mungkin itu jadi muncul mencetuskan pika. Gitu. Jadi makannya aneh gitu ya, bukan makanan tetapi benda gitu ya. Itu sih paling 4 itu. Kemudian ada lagi avoidant apa, tapi ya itu sama mirip-mirip ya. Jadi hanya perilaku benar-benar takut apa atau nggak mau menghindari kata makan dan makan gitu ya perilakunya. Kayaknya trauma gitu sama makan gitu ya. Betul. Dan ada lagi yang aneh tapi jarang sih, ini kayak sapi, ruminan. Jadi belum selesai di metabolisme di itu kayak dimuntahin lagi terus dikunyah lagi, aneh kan. Aduh. Iya kan, makanya masuknya gangguan jiwa. Oke. Jadi banyak banget ya, dimulai dari tadi anoreksia, bulimia, pika, aneh banget loh, sampai ada yang makan macam-macam ya. Bahkan juga ada yang makan genteng katanya ya Dok ya, lumut-lumutnya itu makanya jangan masuk ke pika ya, jangan-jangan ya. Aduh, itu serem banget sih sebenarnya. Itu udah bisa dibahas masing-masing juga ya, tapi hari ini kita mengerucut spesifik pada bulimia. Nah, bulimia sendiri kan tadi dokter sudah menjelaskan kondisinya. Kenapa sih bulimia ini bisa jadi kondisi yang separah itu ya Dok ya? Apakah sebenarnya orang nggak sadar gitu gejala awalnya? Gejalanya apa sih Dok? Nah, gejalanya bisa kita lihat mungkin kalau kita bahas dari status mental ya, dari penampilan ya mungkin ya tadi nggak fit ya, kayaknya lelah, letih, lemah, lesu, mata cekung, mungkin bibir kering, lidahnya juga kotor atau lidah kering. Terus kemudian juga mungkin kulitnya kering, mungkin juga rambutnya cepat rontok, kukunya cepat patah, mungkin dari penampilan seperti itu. Dan mungkin apa namanya, dari sisi pikiran mungkin dia terobsesi sesuatu atau mungkin yakin bahwa dirinya bukan tidak bisa ideal atau tidak bisa kerja atau tidak bisa apa kalau nggak punya tubuh yang ideal misalnya, atau merasa yakin dirinya paling buruk sedunia, itik paling buruk sedunia atau apa, itu udah mungkin mulai masuk sampai ke waham nihilistik gitu, atau sampai suicide bisa juga, sampai ingin mengakhiri hidup dengan cara yaitu mengeluarkan makanan. Jadi ini bisa tidak disadari oleh penderitanya gitu ya. Itu dari penampilan, pikiran, perasaan bisa sampai
kayak labil, jadi moodnya mungkin nggak stabil ya, moodnya labil, gampang swing, gampang ntar sebentar marah, depresi, cemas, sedih atau apa gitu ya. Jadi emosinya nggak stabil, kemudian dari perilakunya ya aneh aja. Kita kalau temenan tiap berapa jam ke toilet muntah-muntah kan juga nggak nyaman ya. Gitu jadi ya. Perilakunya ya seperti itu, sering ke toilet, sering memuntahkan ya. Kemudian bisa kita lihat juga dari jarinya biasanya ada luka-luka atau bekas karena dia kan berusaha memasukkan ya. Jadi katanya sih suka ada sisa bekas-bekas ini ya, luka atau kapalan jadinya di ruas-ruas jarinya gitu. Itu gejalanya aja udah nggak enak ya. Itu dari enak. penampilan, pikiran, perasaan, perilaku ya. Kemudian dari segi kondisi fisiknya sendiri ya macam-macam, bisa sampai yang tadi giginya, gusinya bermasalah. Nggak usah jauh-jauh kita dehidrasi karena kurang minum aja ya, bisa sampai mengakibatkan gagal ginjal akut gitu. Jadi ya bisa jangan-jangan nanti ujung-ujungnya cuci darah. Atau gara-gara mau diet, tadinya mau tampil cantik jadinya iniin jantung. Karena jantung misalnya sensitif dengan magnesium, kalium dan lain sebagainya, kita nggak dapat itu jadi gagal jantung. Jadi banyak malah nanti urusannya ya, komplikasinya. Terus kalau tambah itu tadi yang perempuan, tahu-tahu ada fraktur yang tiba-tiba lagi jalan, tahu-tahu tulang di, paling sering sih kalau perempuan panggul ya. Itu lagi jalan, lagi jalan kan ya. Lagi jalan tiba-tiba patah gara-gara osteoporosis. Kebayang nggak sih lagi jalan di mall pinggangnya patah tuh gimana gitu ya. Oke, nah kalau bicara tadi kan gejala, sebenarnya memang banyak nih orang yang nggak sadar juga. Bahkan mungkin kadang dia nggak sadar faktornya juga nggak tahu. Tiba-tiba udah kayak gini, apa sih yang membuat saya seperti ini gitu ya. Sebenarnya apa sih faktor penyebabnya, Dok? Apakah benar-benar hanya dari eksternal atau sebenarnya bisa dari internal juga? Ya balik lagi kita mesti eksplor lebih lanjut ya, dia ini benar-benar organik atau memang dari segi ada masalah misalnya kayak penyakit Crohn atau penyakit yang khusus usus atau mungkin ada masalah di hormon atau mungkin masalah juga dari mungkin dia menderita penyakit lain misalnya keganasan yang udah sampai stadium berapa dan dia merasa udahlah bodoh makan amat ya, makan gitu ya. sama aja bohong toh juga tetap nggak sembuh ujung-ujungnya misalnya ini gitu ya, kita eksplor lagi lebih lanjut, ada faktor organik nggak, terus kemudian pakai narkoba nggak, terus kemudian ada psikotiknya nggak, gitu, terus habis itu ada gangguan emosi nggak, gitu, dan atau ada gangguan lain nggak. Oke, jadi cek. Banyak ya. Ya, terus dari faktor sosialnya, kerjaannya apa? Jangan-jangan kerjaannya memang menuntut dia untuk tampil selalu cantik, prima. Nah, kemudian gitu ya. apa jangan-jangan dia emang aktif di media sosial, terus dapat apa ya kayak selalu dapat serangan dari netizen, misalnya dapat cyberbullying atau bullying yang langsung. Betul. Dapat serangan, dapat pujian juga bisa jadi masalah ya. Betul, karena ingin mempertahankan supaya pujiannya jangan sampai berubah nih gitu ya. Itu tadi faktor-faktornya masih banyak karakter lagi. Juga, kepribadian. Kepribadian ya, Dok ya? Iya, jangan-jangan dia memang kepribadiannya tipenya pencemas, perfeksionis tinggi. Atau itu bisa jadi masalah. Betul. Nah, nanti kita bahas satu persatu. Bisa jadi faktor-faktor tadi bisa menyebabkan mungkin gejala kondisi yang berbeda-beda juga ya, Dok ya. Betul. Nanti kita bahas tapi kita harus jeda dulu. Nah, pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Ya, pemirsa kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati, masih membahas tentang gangguan makan bulimia. Bagi pemirsa di rumah yang mungkin punya pertanyaan terkait tema kita hari ini, bisa loh menelpon kami di 021 290 32644 atau DM ke Instagram kami di @theifamily. Kita lanjut lagi bersama dokter kita, Dr. Elitania SPKJ, spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit Sumber Waras. Dok, tadi kan dokter juga menjelaskan ya faktor-faktornya macam-macam loh penyebabnya. Ini dari faktor tersebut kan juga sumbernya beda-beda. Bisa nggak sih menyebabkan gejala atau istilahnya kondisi bulimia yang berbeda? Bisa, karena tergantung kondisi fisiknya, kondisi personality atau kepribadiannya, faktor sosialnya, di keluarga seperti apa, pekerjaannya bagaimana, faktor ekonomi gitu. Bisa beda-beda tiap orang, karena setiap orang itu unik. Setiap individu beda pasti ya, mau adik kakak, kembar aja bisa beda gitu ya. Sekali. Nah,
Dok, kalau kita bicara tentang bulimia, pasti awalnya ada hal yang paling kita bisa lihat itu kelesuan gitu ya, ketidaknyamanan, lalu sampai ke mood gitu. Nah ini bisa nggak sih akhirnya berkomplikasi atau jadinya perburukan pada gangguan kesehatan mental lainnya? Bisa. Jadi yang awalnya seperti itu akhirnya mungkin jadi ke arah psikotik bisa, jadi awalnya mungkin hanya kecemasan atau depresi atau mungkin nggak pernah merasa apa ya, biasanya mungkin kayak orang ada satu diagnosis namanya body dysmorphic disorder, jadi nggak pernah terutama pada orang-orang yang perfeksionisnya tinggi ya, selalu merasa bahwa badannya nggak pernah ideal gitu, walaupun sudah kurus, sudah gemuk nih gitu masih gemuk gitu. Jadi, sering ya kita terus lihat habis itu dia jadi langganannya oplas-oplas tuh, karena merasa apa yang kurang, hidungnya kurang, apa segala macam gitu. Nah, pada orang-orang yang seperti itu mungkin awalnya dia hanya cemas, depresi atau ada gangguan kepribadian narsisistik yang dia pengennya tuh tampilnya prima, bagus gitu ya, atau mungkin yang agak histrionik, yang pengen jadi pusat perhatian terus, atau yang tadinya awalnya perfeksionisnya tinggi, yang tadi yang jadi BDD itu. Nah, habis itu ujungnya karena dietnya salah, karena apa, mungkin bisa jatuhnya ke arah psikotik gitu. Nggak usah jauh-jauh, kalau kita lagi dehidrasi tinggi di daerah gurun pasir aja bisa tiba-tiba kayak ngeliat ada oase gitu ya. Iya, itu kan sesimpel itu. Bahwa bisa berubah jadi halusinasi visual atau jadi awalnya mungkin hanya di sini di gangguan makan berakibat jadi gangguan jiwa berat atau gangguan psikotik atau schizofren atau apa, mungkin jadi malah yang tadinya cuma kecemasan biasa berujung jadi kayak waham. Kayak waham itu kan keyakinan yang salah gitu, jadi dia ngerasa bahwa hidup itu harus seperti ini, kalau nggak kayak gini namanya bukan hidup atau apa gitu. Akhirnya tadinya cuma masalah berat badan yang dikhawatirkan, ini udah mulai yang nanti lain jadi gangguan jiwa berat. Hidungnya kurang mancung, tambah lagi, dagunya kurang lancip, akhirnya lama-lama hidungnya jadi 2 loh, kok tambah-tambah terus gitu ya. Oke, nah Dok, kategori bulimia itu bisa istilahnya didiagnosa ketika seseorang mengalami itu berapa lama atau misalnya intensitasnya berapa banyak, misalnya dalam satu hari dia memuntahkan 1 kali saja, apakah itu sudah bisa dibilang bulimia, atau mungkin enggak kok, yang masuk kata bulimia mungkin memuntahkan berapa kali sehari, atau misalnya berjalan sudah beberapa bulan, gimana Dok? Ya sebenarnya belum ada kategori pasti ya, tetapi kita lihat kalau gangguan ini sudah lebih dari 2 minggu, terus sudah mulai ada masalah-masalah di fisik ya, kemudian sudah mulai terjadi masalah mungkin cuma sekedar general kayak check up, kayak misal di laboratorium tuh elektrolitnya udah jelek apa segala macem. Ya mungkin itu udah sebaiknya kita coba bantu, apakah ini ada yang mungkin perlu sampai dirawat inap, perlu observasi ini, atau kalau memang sama sekali dia memuntahkan terus, sama sekali nggak ada nutrisi yang masuk sehingga sampai perlu diinfus, mungkin perlu cairan elektrolit dan lain sebagainya. Jadi kita lihat juga ya dari fisik maupun ya tadi pikiran, perasaan, perilakunya, nggak ada jangka waktu yang pasti sih gitu sampai di mana. Jadi intensitasnya belum ada, istilahnya belum ada pakemnya gitu betul, ya. Tapi kalau memang sudah merasa itu, kita melihat mungkin kadang-kadang orangnya nggak berasa ya, tapi kita lihat mungkin anggota keluarga kita seminggu ya. kok terus-terusan kayak gitu aja udah mulai hati-hati loh gitu. Kita berapa hari kurang makan, kurang nutrisi aja udah mulai bermasalah nih. Ya. Pertama di sini kan di kognitif. Udah sering lupa nanti ya, kecerdasan menurun gitu ya. Atau enggak nanti suhu tubuh kita jadi naik, terus kemudian detak jantungnya jadi kencang, betul. Terus habis itu tensinya drop dan lain sebagainya gitu. Jadi nggak usah sampai menunggu berapa ini, kalau misalnya ya seperti kayak orang dehidrasi atau ini aja gitu. Kita anggap dia itu tetap bahaya. Baik, jadi memang bisa ada masalahnya, ini nggak bisa dibilang kok 3 bulan baru dibilang bulimia, enggak. Sehari, 2 hari, sampai 1 pekan sudah ada kondisi terus-menerus, ini sudah harus diperhatikan ya. Apalagi kan beda-beda tiap orang nih. Tipe-tipe orang ya. Kalau orangnya udah kayak gitu, dulunya juga udah ada kencing manis atau hipertensi, ya lebih bahaya lagi. Itu lebih bahaya lagi, apalagi kalau punya komorbid itu tadi ya Dok ya. Oke, sebelum lanjut sepertinya sudah ada penelpon, kita sapa dulu ya Dok ya. Halo, dengan siapa, di mana? Ini Bu Anton Ciputat. Ibu Anton ya di Ciputat. Silakan Ibu pertanyaannya.
Ya Ibu silakan. Ini apa? Kan suami saya habis meninggal. Ya. 2 minggu yang lalu. 2 minggu yang lalu saya ya. sih ya udah ikhlas lah. Cuman ini anak saya padahal dia udah berkeluarga. Emang dia anak kesayangan. Baik. Itu aduh, kayaknya udah bengong-bengong. Bengong nggak kayak hampir nggak kenal orang lah. Oke. Apakah ini juga terjadi jadi enggan makan Bu atau seperti apa? Kenapa? Jadi malas makan juga nggak Bu? Ya harus disuapin, Harus inilah disuapin. semuanya kayak dilayanin gitu. Oke. Sebelumnya kita ucapkan juga ya turut berbelasungkawa Ibu atas kehilangannya. Ya, semoga Ibu tabah dan juga keluarga. Mungkin dari dokter ada yang ingin ditanyakan Dok, silakan. Ya, baik. Selain ada gangguan tadi ya seperti bengong, diem gitu, terus apa sulit tidur juga gitu Ibu? Ada gangguan tidur Ibu? Ya tidur gitu aja, cuman ntar mendusin bangun. Oh gitu. sering terbangun berarti ya. Usia anak berapa Bu? Anaknya usia berapa Bu? Ini dia udah berkeluarga. Oh sudah berkeluarga, punya anak 1. baik. Jadi kalau diajak ngomong, anaknya 2,5 tahun. Oke. Ya. Kalau diajak bicara kadang nyambung, kadang tidak nyambung atau bagaimana? Iya. Oke, jadi ini sudah berjalan sekitar 2 minggu sejak kehilangan sang ayah begitu ya Bu ya? Baik. Terus sama ini, dokter sudah cukup jelas? Ya, silakan Ibu lanjutkan. Sama anaknya juga kurang jadi gak gitu kenal. Oh oke. Baik, baik. Ibu terima kasih banyak. Kita akan coba jawab ya. Iya. Baik, Ibu terima kasih banyak. Tetap jaga kesehatan Ibu. Baik dokter, ini kondisinya cukup memprihatinkan ya. Pasca kehilangan, lalu jadinya sulit untuk berkomunikasi, banyak melamun, makan juga harus disuapin, bahkan hampir tidak mengenal anggota keluarganya. Gimana ya Dok, kondisi ini seperti apa? Iya, sepertinya sih ini kejadian baru 2 minggu. Ya, kemudian pencetusnya karena kehilangan. Mungkin kalaupun ini kondisinya sulit atau tidak bisa kooperatif, nggak apa-apa diusulkan untuk dilakukan observasi atau rawat inap sementara. Kalau misalnya keluarga juga nggak bisa terlalu fokus atau perhatiin dia, mungkin selama 2 minggu juga habis kehilangan seseorang, masih banyak urusan yang lain dan ini jadi terbengkalai. Lebih baik apa mungkin ini diobservasi aja dulu sementara di rumah sakit gitu ya. Karena apa dikhawatirkan adalah ada ide suicide ataukah mungkin dia ingin menyusul sang ayah yang kita tidak bisa prediksi dan pada saat ini mungkin tampaknya juga sulit komunikasi, sulit bercerita, masih antara denial atau anger atau apa mungkin ya dalam fase seperti itu dan kemudian udah mengganggu fungsi hidupnya ya, jadi nggak bisa ngurus anak, nggak bisa konsentrasi, nggak bisa makan, nggak bisa tidur, kemudian ada gangguan emosi ya tadi ya terlihat sepertinya mungkin gambarannya adalah seorang yang bengong atau kosong atau melamun atau apa gitu ya. Jadi lebih baik coba jangan sungkan untuk dilakukan observasi ke rumah sakit. Kalau memang perlu ya dilakukan perawatan lebih intensif ke bagian jiwa. Oke, tapi kalau bisa dilihat ini apakah ini kondisi sementara pasca kehilangan atau sebenarnya kalau tidak ditangani lebih lanjut dan cepat dan juga tepat, bisa berlanjut lebih parah. Ini kan kalau pasca kehilangan itu bisa sih sebetulnya dalam diagnosis masih antara 3 bulan sampai 6 bulan. Tetapi kalau sampai abai dengan kegiatannya, lupa, jadi cuek dengan hidupnya, cuek dengan lingkungan sekitar dan lain sebagainya, ya memang ini takutnya jadi ke arah-arahnya entah mungkin jadi psikotik akut atau mungkin jadi yang lainnya karena ini juga fasenya masih 2 minggu ya belum. Jadi mungkin untuk Ibu Anton untuk buah hatinya bisa langsung dibawa ke tenaga profesional atau mungkin bisa langsung berkonsultasi langsung dengan Dokter Eli juga ya. Ini mungkin di Rumah Sakit Sumber Waras atau di beberapa tempat yang memang Dokter Eli berpraktek ya. Jadi bisa langsung diobservasi atau mungkin bisa rawat inap dulu karena ada gangguan makan juga. Tadi kan harus disuapi. Ini jangan sampai ada penyakit lain nantinya yang istilahnya menyertai karena adanya kurang nutrisi dan ini ditambah lagi depresinya cukup parah gitu misalnya. Ya baik,
Seperti itu Ibu Anton, semoga bisa menjawab, semoga segera bisa lebih baik lagi kondisinya dan sehat ya. Oke pemirsa, nanti kita lanjut lagi, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati, masih membahas tentang bulimia gitu ya. Dan bagi pemirsa di rumah yang mungkin punya pertanyaan terkait tema kita hari ini, bisa menelpon kami di 021 290 324 atau DM ke Instagram kami di @family ya. Oke, kita kembali lagi bersama Dr. Elitania SPKJ, spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit Sumber Waras. Tadi kita sempat membahas juga ya selama break bahwa ternyata trauma hebat itu bisa membuat seseorang berubah, bukan hanya berubah kognitifnya, kepribadiannya, bahkan dia tidak tahu lagi sebenarnya bagaimana dia bisa hidup nyaman di dalam dirinya gitu ya. Ini juga yang bisa menyebabkan seorang bulimia ya. Trauma hebat membuat seseorang ngerasa dirinya udah nggak berharga, bahkan dia membenci apa yang ada pada dirinya. Benar nggak sih dok seperti itu? Bisa aja sih ya, apalagi trauma itu memang bisa merubah pikiran, emosi, dan perilaku seseorang. Bahkan karakter seolah-olah seperti berubah, kepribadian seperti berubah. Tetapi padahal sih mungkin itu bisa bersifat sementara atau permanen. Gitu. Jadi kan kadang-kadang dibilang kan kepribadian itu nggak bisa berubah gitu. Ya kadang-kadang bisa berubah kalau traumanya hebat ya, atau memang kita bilang tangan Tuhan bekerja atau apa gitu, bisa jadi merubah karakter atau kepribadian seseorang. Mungkin pada kasus yang tadi mungkin dia belum bisa menerima, belum masih dalam tahap denial atau anger, marah dan lain sebagainya. Baik, jadi memang kadang-kadang terpaan berat itu yang bisa membuat seseorang berubah karakter. Kadang kita berpikir nggak mungkin dia punya karakter yang kuat kok ini, nggak mungkin dia istilahnya lemah dalam kondisi tersebut. Nggak tahu juga sebesar apa traumanya ya. Atau mungkin kita punya teman atau mungkin keluarga yang karakternya nyebelin banget, terus kita kasih trauma ya nggak bisa juga gitu ya. Nggak bisa secara disengaja. Betul. Oke. Dan trauma itu beratnya bisa tersimpan di amigdala otak kita bisa sampai 40 tahun loh. Ya, mungkin sampai tahunan atau sampai 40 tahunan. Iya. Itu lama banget. Dan penyembuhan trauma juga luar biasa, susah sekali. Kompleks. Oke. Dok, lantas apa dong yang harus dilakukan kalau memang gejala bulimia itu sudah ada pada diri kita atau mungkin saudara kita, teman kita, apa yang harus dilakukan? Ya, kalau untuk buat sisi pasien atau sisi yang keluarga, sisi pasien dulu. Oke, sisi pasien. Jangan sungkan untuk lakukan konsultasi ke dokter jiwa gitu. Ke dokter jiwa bukan sebuah stigma, bukan sebuah wah ntar saya dikira gila dan lain sebagainya. Enggak ya, karena gangguan jiwa itu ada ratusan diagnosis, betul. Memang salah satu yang paling terkenal adalah skizofrenia. Tetapi nggak melulu cuma itu, gangguan makan, gangguan tidur, susah fokus, emosi labil atau apa, nggak apa-apa, kita konsultasikan aja dulu gitu. Nanti kalau mungkin ini masalahnya ada harus kerjasama juga dengan gizi atau nutrisi, ya kita harus konsulkan juga ke bagian mereka gitu. Ini gimana nih perbaikannya supaya intake-nya sesuai sama outputnya gitu. Dia kerjanya apa atau dia butuhnya apa, seperti itu. Jadi memang jangan sungkan ya. Betul, jangan-jangan kita tuh juga di ruang konsultasi ya kita diskusi mencari solusi yang tepat untuk situasi kondisi saat ini, karena hidup ini dinamis. Mungkin saat ini tepat, mungkin besok udah beda lagi, ya tergantung sikonnya. Jadi kita ikuti arahnya kemana gitu. Yang pasti kita mindsetnya supaya pikiran, emosi dan perilakunya jadi lebih baik. Jadi kalau kita masih punya kesadaran, nggak usah enggan, nggak usah malu. Berarti kondisi kita sebenarnya masih baik aja nih ya, dibandingkan sudah dibawa oleh orang lain. Nah, itu berarti kondisinya udah nggak baik gitu ya. Nah, apa yang harus dilakukan oleh orang di sekitarnya? Karena support system juga jadi hal yang utama ya dok ya. Gimana dok? Ya ini memang harus hati-hati, balik lagi. Kita mencoba mencoba untuk ngasih saran, belum tentu hasilnya baik. Nah kadang kan suka jadi salah paham nih, terutama
pada saat kita lagi ngasih saran ke orang yang lagi depresi atau lagi miskom, wah sensitifnya gede banget tuh. Nanti bantuan kita atau budi baik kita bisa disalahartikan sebagai bentuk dari lu menghina gua ya gitu-gitu. Jadi hati-hati nih, memang mesti hati-hati dan mungkin lihat sikon yang tepat, tapi harus ini juga jangan sampai terlambat gitu. Jadi jangan maksa juga. Jangan maksa juga, lihat kondisinya pada saat dia moodnya lagi enak. Coba mungkin ngobrol dengan lebih enak gitu ya untuk coba kita konsultasi atau mungkin coba kurangi medsos, dietnya diet medsos aja gitu, atau nggak usah lihat siapa gitu yang dia jadiin patokan atau selama ini dia terobsesi sama siapa sih gitu, atau kurangi di lingkungan jangan terlalu banyak kaca atau mungkin yang mengingatkan dia kembali dengan bentuk tubuhnya gitu ya. Kemudian jangan juga mungkin sementara yang namanya kiloan berat badan mungkin agak di timbangan atau jadi cermin timbangan umpetin aja deh ya. Terus mungkin kita ajak, mungkin kita coba bantu sementara dengan ini yang tadi panca indera itu, mungkin dengan mukbang, ASMR dengan ini atau bunyi kriuk atau apa, mungkin siapa tahu bisa merangsang, atau aroma-aroma yang mungkin membuat dia lapar atau apa. Kita berikan positif, kata-kata yang positif, bahwa makan itu nggak apa-apa, makan itu baik, tapi sesuai dengan kebutuhan, sesuai jamnya misalnya, atau sesuai dengan nilai gizinya atau apa gitu. Jadi memang support system dari semua orang yang ada di sekelilingnya penting sekali. Dan apalagi kalau kita bisa sadar dengan sendirinya ya, dan kalau kita bisa melakukan itu akan sangat baik gitu ya dok ya. Terima kasih banyak dok, semoga ini bisa berguna untuk pemirsa di rumah yang mungkin sekarang merasakan gangguan makan, bisa langsung berpikir apa yang harus saya lakukan ya. Gangguan makannya benar-benar gangguan makan ya, bukan gangguan makan karena tanggal tua, makannya diirit-irit ya dok ya. Dokter terima kasih banyak, tetap jaga kesehatan. Sama-sama, semoga bisa main lagi di Bincang Sehat. Bagaimana pemirsa, tips dari dokter kita sudah dicatat semuanya, semoga berguna untuk Anda. Saya Astia Dika pamit undur diri, sampai jumpa di Bincang Sehati selanjutnya.